Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya, Nak? Semoga sehat ya. Jadi, mari kita syukuri nikmat Allah pada pagi ini dengan lafaz hamdalah. Kemudian kita buktikan juga dengan perbuatan. Tidak lupa kita juga bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di kehidupan kemudian nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pagi ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga Allah memberi karunia, yang memberi berkah kepada setiap aktivitas kita. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Jadi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, ya. Seperti yang saya bilang, reviewnya kita bagi dua. Jadi inilah part keduanya. Masih tentang review kinetika reaksi part 2 dengan saya guru pengampunya Jam'an Fahmi. Indikatornya juga masih sama. Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat menentukan yang namanya molaritas, ya. Kemudian siswa dapat menentukan laju reaksi. Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Siswa dapat menentukan order reaksi, harga, dan terakhir persamaan laju reaksinya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama untuk pertemuan kali ini. Soal pertama. Nampak ya soalnya ya? Kira-kira rumus apa yang kita gunakan, Nak? Rumus apa yang kita gunakan untuk soal ini? Ayo. Dikasih tahu persentase. Dikasih tahu massa jenis. Rumus apa yang digunakan, Anissa Pratiwi? Rumus hubungan antara molaritas dengan kadar larutan, Sir. Iya, apa rumusnya? M sama dengan persen kali rho kali 10 per mr. Kali 10 per mr. Oke, saya tunggui kalian ngerjakannya. Berapa hitungannya jadinya ini? Ayo, berapa jadinya? 13, Sir. 13. Oke. Dapat semua ya? 13 molar. Jawabannya D, ya. Perlu saya jabarkan lagi caranya? Persennya 63, ya. Kali 1,3 dikali 10 dibagi 63. Kebetulan langsung dikasih tahu nih MR-nya nih. Lebih sulit mana soal yang molaritas ini atau yang pertemuan sebelumnya? Kira-kira lebih sulit yang mana? Halo, Nak? Ada yang join kelas saya 1 hari sebelumnya? Ada, Sir. Ya. Lebih sulit yang mana? Soal yang kemarin atau yang ini, Nak? Sama, Sir. Yang kemarin, Sir. Yang kemarin ya. Lebih sulit ya. Ini lebih mudah ya. Karena yang kemarin masuk juga konsep pengencerannya ya. Kalau ini kan cuma menghitung molaritas biasa dari kadar yang sudah dikasih tahu. Oke. Saya rasa sudah paham. Jadi kita lanjut. Soal nomor 2. Nah, kalau begini soalnya, kira-kira rumus apa yang kita gunakan? Coba baca dulu. Rumus pengenceran larutan, Sir. Oke. Rumus pengenceran, Sir. Iya, ya. Apa rumusnya, Nak? M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, Sir.
Ya, M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Oke, perlu saya bantu menghitungnya enggak ya? Saya tunggui kalian ngerjakannya. Ayo, berapa hasilnya? 0,2 M, Sir. Iya, 0,2 M. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Ada nak? Enggak, Sir. Enggak, sama ya? Oke. Enggak, Sir. Ya, jawabannya 0,2. V2-nya berapa, Nak? V2 itu merupakan penjumlahan dari volume awal 10 dengan penambahan air 90. Jadi V2-nya itu adalah 100. Ya. M2 yang ditanya, M1-nya 2, volume pertamanya 10. Ya. Ini dia, makanya dapatnya 20/100. Jadi jawabannya C. Paham ya, Nak? Paham? Paham. Oke, soal ketiga. Kira-kira bagaimana mengerjakannya, masih ingat? Ini tentang konsep laju reaksi. Coba yang mana jawabannya? Saya tunggu ini nih. Ayo, yang mana jawabannya? Bisa? Bisa? Ya, Sir. Ada jawaban yang lain? Ayo. Ada jawaban yang lain enggak? Oke. Coba kita cek ya. Langkah pertama, tuliskan dulu persamaan reaksinya. 2B menghasilkan C, begini ya. Kemudian buat sama seperti stoikiometri, mula-mula bereaksi sisa ya. Nah, katanya yang A itu awalnya adalah 0,8 M. Mol per liter kan M ya, sama juga ya. Satuan mol per liter itu M. Kemudian setelah 10 detik ternyata diperoleh 0,2 C. Berarti ini yang dihasilkan 0,2 M juga. Yang C ya, yang C karena dia produk. Yang ditanya adalah ungkapan laju yang tepat, Coba kita cek dulu ya. Kita cek. Kalau VA bagaimana? Kalau VA, karena di option ada 3 ini VA. Ada A, B, dengan D. Jadi kalau VA itu merupakan perubahan konsentrasi si A ya, yang dihitung tiap satuan waktu. Begini ya. Jadi kita cari tahu dulu perubahan konsentrasi A-nya itu berapa gitu ya. Maka ini yang kita hitung itu 0,2 ini
kita olah sedemikian rupa sehingga kita peroleh data di bereaksi yang A dan di sisa yang A. Gitu. Ya, berarti ini naik ke atas. Karena untuk produk mula-mula belum ada yang terbentuk. Jadi nilainya 0,2. Dengan menggunakan perbandingan koefisien, yang koefisien A ini koefisiennya 1, yang C juga 1, ya. Makanya nggak ditulis. Perbandingan koefisiennya sama, alhasil ininya juga sama konsentrasinya. Atau boleh juga kita buat perkaliannya langsung 1/1 dikali 0,2. Ini dapat 0,2. Jadi berapa sisa? 0,8 kurang 0,2 berapa, Nak? 0,6, Sir. 0,6. Nah, ungkapan yang pas untuk VA itu adalah konsentrasi A yang terakhir. Ya, sorry. Yang besar aja kurang yang kecil langsung aja lah ya. Kita buat ya angkanya ya. Ini boleh 0,8 dikurang 0,6 per berapa waktunya? 10. Ada nggak yang A kayak gini? Enggak, Sir. Enggak ya. Atau bentuk lainnya, kalau ini kita kurangi berarti menjadi 0,2 per 10. Ada nggak yang seperti ini? Nggak ada ya. Berarti bukan yang A jawabannya. Kemudian yang B. Ya, yang B. Yang B sama juga. Ini berapa ini? 2/1 kali 0,2. Berapa ini? 0,4. Ingat, yang di laju reaksi yang kita gunakan datanya itu adalah data pada bereaksi ya, bukan yang sisa ya. Pada bereaksi, bukan yang sisa. Jadi ini yang kita gunakan. Ini sama ini ya. Jadinya kalau ungkapan untuk VB itu adalah 0,4 per 10. Begitu nggak? Pas nggak ini? Pas bagian C? Pas Riyadi? Tidak sama antara jawaban yang saya tulis ini dengan yang C. Kenapa? Karena di sini ada data 0,8. Kan di sini nggak dikasih tahu berapa. Kan belum tentu 0,8. Alhasil bukan C jawabannya. Berarti satu-satunya jawaban yang pas adalah E. Coba yang E. Berarti ungkapan laju untuk VC itu adalah berapa yang bereaksinya? Yang bereaksinya adalah 0,2 per 10. Pas ya? Pas. Maka jawabannya E. Oke, benar. Yang ini, apa jawabannya? Luas permukaan, Sir. Iya. Sepertinya ini sama dengan soal yang kemarin ya. Oke, Iya, luas. Sir. Kalau misalnya ini saya ganti. Saya ganti bukan 1,3 ya. Bukan 1,3. Tapi saya ganti menjadi 2 dan 4. Jadi jawabannya apa, Nak? Kalau diganti 2 dan 4? Jawaban yang paling tepat apa? Konsentrasi, Sir. Konsentrasi, Sir. Ya, good, bagus. Konsentrasi ya. Itu kalau dia 2 dan 4. Kalau saya ganti ya. Saya ganti dengan warna biru aja. Saya ganti dengan 4 dan 5. Ayo, kelompok yang 5 mana jawabannya? Konsentrasi juga, Sir. Konsentrasi, Sir. Konsentrasi juga, cuman konsentrasi. Coba perhatikan tabelnya. Temperatur, Sir.
Iya, Temperatur, Sir. dengan temperatur. Temperatur. Berarti 2 ya. Kalau percobaan 4 dan 5, berarti 2 faktor yang mempengaruhinya. Nah, insya Allah akan ada demonstrasi dari saya untuk praktikum bagian ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi nanti akan saya kabari linknya ya. Setelah diupload ke YouTube. Oke, segera. Nah, begitu nanti ya, jangan sampai bingung kalau dia diubah-ubah angkanya. Terus terakhir, kalau saya ubah, hitam aja ya. Saya ubah kalau dia 1 dengan 5. Ayo, kalau 1 dan 5, faktor apa saja yang mempengaruhi? Waktu dan suhu, Sir. Luas permukaan, Sir. Ya, good. Luas permukaan. Cuman itu? Temperatur, Sir. Ya, dengan Temperaturnya juga, Sir. temperatur. Berarti udah paham ya? Jangan sampai salah di soal ujian nanti. Oke, semoga lulus. Soal nomor 5. Yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya, Nak? C, Sir. C. Yang E. E, Sir. D. E, Sir. Sir. Ya, E, Sir. ada 2 kemungkinan antara C dengan E. Kenapa ada 2 kemungkinan antara C sama E? Karena waktu dia dinaikkan 3 kali, dia menjadi 27. Berarti 27 ini kan 3 pangkat 3 ya. Berarti order totalnya itu harus 3. Order totalnya harus 3. Nah, mana yang 3? Kan cuma C sama E. Kalau ini berapa order totalnya, Nak? Yang A? 4, Sir. 4. Yang B? 2, Sir. 2, Sir. 2. Yang D? 4, Sir. 4. Nah, 4, Sir. untuk memastikan yang C atau E, kita baca. Kalau A-nya dinaikkan 2 kali, B tetap, laju reaksi menjadi 2. Berarti ini berpangkat 1. Berbanding lurus dan tidak berkelipatan. Berarti yang A-nya pangkat 1. Bukan C jawabannya ya. Berarti yang tepatnya adalah E. Gitu cara jawabnya, Nak. Nah, sekarang bagaimana kalau soal ini saya ubah? Saya ubah soalnya. Ini menjadi B. Ya. Kemudian ini menjadi A. Jadi yang mana jawabannya? C, Sir. Ya, Sir. C ya. C, Sir. Jadi C begitu. Ya, dan seterusnya. Begitu ya, Nak ya. Nanti ini bisa saja bukan 27, bisa saja diganti dengan yang lain. Oke. Yang ini saya tunggui kalian mengerjakannya, ayo. B, Sir. B. Yakin? B atau D tadi? B ya. B. Ada jawaban yang lain?
Ingat, kalau menghitung order reaksi A kan kita harus cari B yang sama ya. Kebetulan kasus ini B-nya nggak ada yang sama. Ayo, jadi caranya gimana? Satu-satunya jalan adalah kita cari tahu order reaksi si B ya. Cari tahu order reaksi B dengan membandingkan data A yang sama. Berarti kita pakai data 1 dan 3. Order B baru 2 ya. Order si B berarti 1 dan 3. 1/9 sama dengan 1/3 pangkat Y ya. Jadi dapatlah Y-nya 2. Nah, baru kita hitung order siapa? Order si A. Gunakanlah data yang sama-sama berbeda. Ya, biar gampang. Berarti kita gunakan ini aja, data 2 dan 3. Coba kita gunakan data 2 dan 3. Data 2 dan 3 ya. Berarti 8/9. Kayaknya nggak usah lagi kita buat ya karena saling menghilangkan. 0,2/0,1. Ini yang mau dihitung nilai X-nya berapa. Yang ini 0,2/0,3. Ini dipangkat 2 kan. Ya. Begitu. Jadi ini 8/9. Tetap ya. Ini yang mau dihitung. Oh sorry, ini langsung aja dibuat gini ya. 2 pangkat X ya. 2 pangkat X. Yang ini jadinya berapa nak? Ini jadinya berapa? Coret aja ya. Ayo 2 pangkat 2. 4, Sir. 3 pangkat 3. 9, Sir. 9. Oke. Dah, ini yang kalian hitung. Ini pindah kemari. Boleh coret ya? Boleh nggak dicoret? Boleh ya? Ini dengan ini. Jadi sisa berapa nih? 4 sama dengan 2 pangkat X. Dapatlah X-nya 2. Tadi jawab 2-nya udah pakai kayak gini nak caranya. Iya. Kalau sudah seperti ini berarti benar jalannya. Tapi kalau nebak-nebak hati-hati. Nanti takutnya beda data, beda angka. Begini nak ya, kalau dia nanti nggak ada yang sama ya. Tinggal perhitungan matematika dasar aja. Kita lanjut. Berarti jawabannya itu adalah B ya. Si B. Nomor terakhir ini. Nomor terakhir. Order reaksi total yang ditanya. Nah, kalau ada soal seperti ini, waktu kita bandingkan kan nggak pas kelipatannya ini ya. 48/108 berapa itu nak? Sekitar 1/2 lebih ya, 1/2 lebih sedikit. Nggak apa-apa kita bulatkan aja ya, jadi 1/2. Jadi berapa order reaksi totalnya nih? Kalau order B ini berarti nih ya, ini dengan ini, sorry, ini dengan ini dengan ini. Berarti dapatlah ordernya 1 ya. Kalau order NO berapa nak? Berarti yang ini dengan ini ya. Bisa? Nggak bisa ya? Nggak kelipatannya? Atau kita ganti? Mungkin terlalu susah. Kita ganti yang mudah aja.
Yang mana? Ini ya, ini aja ya. Ini dengan ini. Berarti sekitar seperempat ini ya, sekitar seperempat hasil ini dapatlah 2. 2 tambah 1. Jawabannya 3. Begitu ya cara ngerjakannya, kurang lebih. Jadi semoga kalian berlatih lagi, rajin-rajin mengulang materi pembelajaran. Lihat semua video saya dulu, baru kalian kerjakan ujiannya ya. Ini result saya. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Kalian boleh cek nanti soal ujian untuk bab ini di psikologi ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.